Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan IDP 30. Kali ini formasinya berbeda dari biasanya. Jadi sebelumnya saya sempat leveling sehingga akhirnya lupa untuk IDP 30. Jadi kali ini saya ketemunya dengan 3 mage dan 1 ranger. Ya, rangernya saya sendiri sih. Jadi sepertinya karena kalau 4 orang ini saya lihat sih seperti sudah biasa IDP ya, sehingga tanpa warrior pun atau tidak ada yang level tinggi banget itu masih bisa. Ya walaupun saya sebenarnya di level 39 ini senjata saya belum terlalu bagus ya. Ya nggak bagus juga sih sebenarnya. Waktunya sudah ganti tapi saya nikmatin aja gitu. Jadi mainnya santai. Nah, kali ini karena tidak ada warrior, jadi di antara mage dan ranger yang paling keras yang jelas adalah ranger. Jadi yang ranger ini harus sebagai TB, tahan badan, sebagai tameng, ya, sebagai perisai bagi 3 mage ini. Jadi caranya seperti apa? Jadi untuk mengamankan, jadi jangan takut kalau apalagi ada mage 3 seperti itu, jangan takut. Nah ini saya maju deketin monster, setelah itu saya ajak turun, kan sudah kumpul ya. Saya ajak turun. Nah, baru akan nanti secara lanjutannya adalah mage yang akan membuat stun area. Sehingga setelah itu baru damage area. Jadi saya damage area, tim yang mage juga damage area. Sehingga akhirnya kalau 4 orang ini ya, 4 karakter ini memakai area semua. Jadi 4 atau 3 monster pun ya cepat mati gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mage juga harus berperan penting, bukan hanya heal tapi juga membantu stun. Kalau seandainya 3 monster ya, 3 monsternya sudah terkumpul, 3 minionnya sudah terkumpul atau 4 minion terkumpul, itu mage harus paham. Jadi dia harus langsung stun ini ya, stun minionnya ya. Ya seperti ini. Ini saya bersihkan dulu yang belakang biar tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu. Oke, kita percepat ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki di area mini boss yang pertama ya. Jadi kalau di mini boss pertama ini peran penting dari mage itu sangat penting. Jadi stun areanya ya, freeze-nya itu berguna untuk meng-cancel, membatalkan dari skill mini boss pertama. Ya, oke, jadi ini kita bersihkan anak buahnya. Kalau anak buahnya tidak dibersihkan itu terus terang sangat mengganggu gitu ya. Jadi harusnya kita konsentrasi ke mini bossnya, karena ada anak buahnya jadi mengganggu konsentrasi dan mengganggu tim gitu ya. Jadi kita bersihkan dulu. Nah ini mini bossnya. Jadi pada saat tulisannya armor itu, nah skill areanya dari mage itu perannya penting. Nah selain itu juga ranger jangan lupa ensnare terus supaya bosnya itu jalannya pelan, jadi tidak mengganggu pergerakan dari seandainya dikejar itu pun tidak mengganggu pergerakan kita bisa pindah-pindah, itu enak gitu ya. Kalau tidak ada ensnare, nah itu yang terjadi adalah bosnya itu larinya cepat itu waduh, otomatis akan mengganggu kita, sering kena pukul gitu ya. Kalau kena ensnare jarang-jarang kena pukul pun hanya 1 kali 2 kali aja, tidak sampai mati gitu ya. Jadi peran penting ranger di situ. Nah seperti ini itu langsung di freeze ya, di freeze sehingga akhirnya tercancel. Terus pertanyaannya kenapa kok harus freeze? Kalau seandainya nggak kena freeze bagaimana? Yang terjadi adalah autoimun ya. Jadi bosnya itu autoimun. Bosnya itu kalau sudah skillnya tidak tercancel, dia dipukul warrior atau dipukul ranger itu pasti antara miss atau 0. Jadi kita pukul 0. Walaupun berapapun kita pukul 0. Jadi seperti skillnya warrior level 35
Nah, skillnya warrior level 35 itu ya yang membuat tidak bisa dipukul gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kita percepat ya. Oke, sekarang kita sudah mendekati mini boss yang kedua. Nah, ini kita pancing dulu anak buahnya ya. Anak buahnya ini mengganggu sekali nih. Jadi kita bersihin semua dulu. Ya yang di depan aja kan itu ya. Nah, baru kita tarik. Bentar, ini langsung saya ensnare ya. Nah, kalau di ensnare kan enak ya. Jadi kan apa ya, tidak mengganggu perpindahan kita itu. Jadi kita dari jauh. Nah, seperti ini kita. Nah, ini paling bahaya kalau ada tulisan CP drain seperti ini. Nah, ini ranger itu harus lari ya. Semakin banyak CP itu crystal point. Nah, kalau ranger itu pasti paham crystal point. Kalau semakin banyak crystal pointnya, itu juga damage dari CP drain. Nah, damage dari monsternya ini semakin besar. Jadi kalau bisa CP kalian 0, tapi ya kadang sulit dia membuat 0. Jadi kadang pas pukul-pukul CP naik 1, ternyata akhirnya ini apa sudah muncul CP drain. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sulit untuk memastikan. Jadi mending kita pergi aja. Kalau sudah tulisan CP drain, kita melarikan diri aja. Nah, ya seperti ini CP drain, kita pergi. Semakin jauh, damage-nya tidak terlalu terasa. Tapi kalau terlalu dekat, waduh, langsung mati. Dulu saya CP saya 2 itu deket itu ya tengah-tengah lah, itu langsung mati saya itu ya. Nah, ini karena timnya bagus, ini dari salah satu guild yang ada di Siras, itu sangat kompak sekali. Jadi mungkin karena kurang satu ya, mungkin karena memang kayaknya sepertinya banyak mage ya di sini, banyak mage sehingga akhirnya bingung mungkin yang apa ya, ingin party ya rata-rata mage ya kan, akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi ini CP drain seperti ini, nah saya harus pergi gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi tapi anggota tim ini sangat paham dan kompak sekali sehingga saya langsung di heal gitu ya. Nah, ini juga apa? Jadi peran penting ensnare. Jadi jangan sampai ensnare itu nganggur. Jangan sampai ensnare itu apa sampai tidak terpakai. Jadi ini saya selalu ensnare gitu ya. Kena nggak kena, pokoknya tetap ensnare. Jangan menunggu ensnare selesai gitu ya, bosnya larinya cepet baru kita ensnare, jangan. Jadi langsung di ensnare gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kita percepat ya. Kita percepat lagi ke bos yang terakhir. Ini kita sudah mendekati di bos terakhir. Jadi IDP yang dilakukan ini kalau tidak salah, kalau timnya keren gitu ya, timnya bagus itu ya antara 15 menit sampai 30 menit lah gitu ya. Ya, ini kita pancing dulu anak buahnya satu ini sakit juga, jadi kita bersihkan dulu lah, minimal berkurang banyak itu. Kalau soal ada anak buahnya di belakangnya bos, ya biarin aja, yang penting kita bisa bersihkan monster-monster yang apa ya di depan gitu ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, ini kita maju lagi sebentar. Nah, ini ada, saya tarik dulu. Oke, kita tarik dulu, kita bersihkan, kita hajar dulu. Nah, kalau satu sudah ketarik, iya. Maksudnya narik anak buahnya aja ya. Tapi ini lah kok ketarik semuanya gitu ya. Enggak apa-apa lah. Ya udah. Tapi kita bersihin anak buahnya ya. Jadi kita bersihin anak buahnya. Nah, bos ini harus langsung ke ensnare. Jadi jangan sampai
teman kita akan terganggu gara-gara larinya bos terlalu cepat gitu ya. Jadi bos kita ensnare, baru kita bersihkan anak buahnya ini, monster kecil-kecilnya ini kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu anak buahnya. Terus setelah itu kan karena, nah ini kan saya langsung ensnare ya, biar larinya tidak terlalu cepat. Jadi setelah itu baru kita pukul. Nah kalau udah tulisan refleks ini jangan pernah mukul, jangan pernah hit atau pukul pada saat tulisan refleks itu. Pada saat refleks itu serangan kalian itu akan kembali ke kalian lagi dimanapun, walaupun di pucuk pun itu kalian akan mati karena damage-nya itu satu map ini ya, damage-nya satu map. Jadi hati-hati. Walaupun kalau CP3 tadi kan kita pergi sedikit itu aman, tapi kalau refleksnya turtle yang boss level 30 ini itu damage-nya satu map. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi siapa tahu habis mati ya terus bangun, terus damage area ini pas timnya di sini hajar damage itu yang baru mati pun jadi tetap mati juga gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, caranya adalah pada saat refleks kita tunggu, jangan dipukul ya, jangan dipukul. Dan satu lagi, pada saat ada tulisan cure, nah itu seperti ini ada tulisan cure kan. Nah di situ ada cure, itu di cancel dengan stun-nya dari mage, stun-nya mage. Karena kalau tidak di cure itu nyawanya nanti bertambah, nyawanya bosnya ini akan bertambah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi caranya melawan bos level 30 seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, nah, mungkin belum paham ini, jadi harus paham itu. Tapi untuk teman-teman yang sudah pengalaman ya sepertinya IDP 30 video ini tidak perlu dilihat pun tidak apa-apa karena sudah pengalaman gitu ya. Sudah banyak makan asam garam. Baik. Ya ini tinggal separuh, ya tinggal sedikit lagi kan itu ya. Nah ini kalau sudah gambarnya puyang pusing gini ya, itu kalian hajar langsung karena itu skill refleksnya sudah habis. Sudah dihajar, sebentar lagi selesai. Oke, ya sudah selesai. Oke, seperti itu teman, cara mengatasi boss IDP di 30 baik mini boss maupun boss dengan formasi 3 mage 1 ranger. Oke teman-teman, sampai di sini. Selamat farming, selamat leveling, jangan pernah patah semangat. Selamat sampai cuan. Oke.